Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di Ibrani pasal 6 ayat 11. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, dalam sebuah pertandingan perahu, dalam satu tim akan ada yang disebut dengan irama. Irama antara sisi yang kanan dan kiri. Mereka akan sama-sama mendayung, tetapi mereka harus mengikuti irama supaya tidak ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat. Mereka harus mengikuti komando agar tidak ada yang lebih kuat, ada yang lebih lambat. Karena satu sisi gagal, sisi yang lain pun akan sia-sia. Ketika satu orang gagal, yang gagal adalah satu tim. Sehingga usaha mereka bukanlah usaha pribadi, bukan usaha perseorangan, tetapi usaha bersama demi kemenangan bersama. Itulah yang disebut dengan tim. Bapak Ibu saudara terkasih, setiap orang memiliki kesungguhan dalam bagian-bagian hidupnya. Kesungguhan itu hal yang baik, sangat serius, sangat giat. Mungkin ada hal-hal tentu yang sangat kita ingini, sangat kita cintai, sehingga kita sangat serius di bidang itu. Tetapi janganlah kiranya kesungguhan itu adalah kesungguhan yang timpang. Kita bersungguh-sungguh di dalam satu bidang, tetapi kita lupa di bagian yang lain, ternyata bagian itu sangatlah penting. Salah satu contoh belajar. Seseorang bisa belajar dengan sungguh-sungguh, dengan serius, tidak bisa diganggu. Tetapi untuk apa kita sungguh-sungguh belajar tapi kita sampai lupa untuk istirahat, lupa untuk makan atau minum? Memang kita akan pintar, tetapi bersamaan juga penyakit akan datang. Seseorang mungkin sangat semangat dalam mencari nafkah, mencari uang, bekerja siang dan malam hanya untuk membutuhi kebutuhan keluarga, memenuhi kebutuhan ini. Tetapi untuk apa jika kita melupakan kesehatan kita? Jika kita melupakan tenaga kita hanya untuk bermotivasi kepada uang ini? Kita memiliki keinginan, kesungguhan, tetapi lakukanlah dengan cara yang seimbang tanpa melupakan satu sama lain. Apa yang kita inginkan, apa yang Tuhan inginkan dari kita? Tentu ketika seseorang melihat apa yang diinginkan di depan mata, dia akan bersungguh-sungguh. Tetapi manusia dalam hal iman melihat, mendengar sesuatu yang tidak bisa dihadirkan di depan mata. Tuhan berjanji kepada kita, maka kita akan setia bersungguh-sungguh terhadap janji itu. Kita tidak bisa melihat kapan Tuhan akan memberikannya, kapan janji itu akan terwujud. Seperti Abraham yang setia kepada janji Tuhan, dan ternyata kesungguhan Abraham berbuah dengan manis. Dia menerima upah dari kesungguhannya. Dia menerima apa yang Tuhan janjikan, keturunan, nama yang besar. Bapak Ibu saudara terkasih, kesungguhan ini ternyata ada juga dalam keluarga, dalam kelompok atau persekutuan. Saya yakin setiap rumah tangga memiliki kerinduan yang sudah lama didoakan. Setiap kelompok atau persekutuan memiliki kerinduan masing-masing. Tetapi Tuhan menginginkan agar kesungguhan terhadap kerinduan itu dilakukan secara bersama-sama. Si ayah atau ibu dan anak sama-sama berdoa terhadap apa yang mereka rindukan. Dalam persekutuan jemaat sama-sama berdoa terhadap apa yang mereka rindukan. Tidak ada yang lepas tangan terhadap kerinduan itu.
hanya menunggu, hanya menonton atau menuntut supaya orang lain berdoa atas kerinduan itu. Ada satu kisah di mana Yesus memberikan respon yang sangat baik kepada beberapa orang yang mengangkat temannya agar disembuhkan oleh Yesus. Namun karena kerumunan yang tidak bisa mereka lewati, mereka membongkar atap rumah supaya yang sakit ini bisa dijamah oleh Yesus. Melihat kesungguhan hati mereka, melihat iman mereka, kesetiaan mereka, Tuhan berkata, dosamu diampuni, angkatlah tilammu, berangkatlah. Kesungguhan bersama itu membuat kesembuhan datang kepadanya. Oleh karena itulah, kesungguhan itu boleh terjadi. Tetapi Tuhan menghendaki kesungguhan yang dilakukan secara bersama-sama. Firman Tuhan disampaikan kepada jemaat Ibrani, jemaat yang baru bertumbuh, tentu pasti ada persoalan. Mungkin ini juga terjadi beberapa gereja beribadah pertama sekali, memulai peribadahan, memulai pembangunan rumah ibadah, tentu ada tantangan, ada persoalan dari berbagai pihak. Namun, marilah semua pihak mengambil peranan yang sama, sama-sama berdoa, sama-sama menggumulkan, sama-sama menopang, karena itulah kekuatan terbesar dan itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena ketika satu orang melepas tangan, menganggap itu bukan tanggung jawabnya, atau dia ingin menyelamatkan dirinya sendiri, maka persekutuan itu akan rusak. Bukan hanya persekutuan, rumah tangga pun seperti itu, keluarga atau kelompok pun seperti itu. Oleh karena itulah kesungguhan itu baik. Tetapi Tuhan menghendaki kesungguhan yang dilakukan secara bersama-sama. Bapak Ibu saudara terkasih, orang pintar itu baik dan itu benar. Tetapi itu akan menjadi salah ketika orang pintar selalu bekerja sendiri dalam satu tim. Orang yang memiliki peranan itu baik, memiliki pemikiran yang maju itu baik. Tetapi itu akan berbahaya ketika dalam satu tim pun, dalam satu kelompok dia selalu bekerja sendiri, ingin menang sendiri, ingin melakukannya sendiri. Kehidupan kita adalah kehidupan yang bersosial, bersekutu dengan orang lain, berhubungan dengan orang lain. Maka mari apa yang kita pergumulkan, kita doakan secara bersama-sama. Apa yang kita inginkan, kita tekuni secara bersama-sama agar kiranya seperti firman Tuhan menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti. Agar pengharapan kita menjadi pengharapan yang benar, maka doakanlah secara bersama-sama, setialah secara bersama-sama, dan datanglah kepada Tuhan secara bersama-sama. Tuhan memberkati kita, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu di pagi hari ini. Firman-Mu menyapa kami Tuhan, mengajak kami untuk bersungguh-sungguh dan bersama-sama Tuhan. Kami memiliki pengharapan masing-masing, pergumulan masing-masing Tuhan, baik dalam keluarga ataupun gereja. Biarlah Tuhan yang menyertai kami selalu Tuhan, dan biarlah kami juga setia bersama-sama Tuhan, hanya berserah kepadamu. Berkati kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.